Halo teman-teman, kenalkan, saya Pak Luffy. Sebagai seorang guru, saya sering sekali bingung. Kok murid-murid saya pada lesu ya? Padahal sudah semangat 45 di awal. Masalah ini rasanya seperti monster raksasa yang susah sekali dikalahkan. Tapi, saya tidak menyerah. Saya punya jurus andalan baru yang saya pelajari dari dunia teknologi. Namanya berpikir komputasional. Jurus pertama, saya belajar untuk memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Saya tidak lagi melihatnya sebagai masalah malas belajar, tapi saya pecah menjadi 4 kategori. Masalah dari dalam diri siswa, masalah dari luar seperti teman atau orang tua, masalah dari pelajaran itu sendiri, dan masalah dari gadget yang mereka gunakan. Cara ini membuat masalah terasa lebih ringan. Setelah dipecah, saya mulai mengumpulkan data. Saya cari tahu, apakah ada kesamaan atau pola yang tersembunyi? Ternyata benar. Ada banyak siswa yang motivasinya turun karena main game terlalu lama. Dan kebanyakan dari mereka juga paling tidak suka pelajaran matematika. Aha, saya mulai melihat petunjuknya sekarang. Nah, setelah saya menemukan pola-pola tadi, saya buat peta sederhana. Saya buang semua detail yang tidak penting. Saya simpulkan pola-pola tadi menjadi 2 masalah utama, kecemasan akademik dan gangguan digital. Jadi sekarang saya tahu, fokus saya harus kedua hal ini. Sekarang saatnya menyusun strategi. Saya buat algoritma, atau lebih gampangnya, langkah-langkah yang jelas untuk membantu setiap murid. Jadi, saat ada siswa yang lesu, saya tahu persis harus mulai dari mana dan apa yang harus saya lakukan. Rencana aksi ini saya buat khusus untuk setiap siswa, tidak bisa disamaratakan. Jika saya tahu masalahnya adalah kecemasan akademik, saya tidak langsung memarahi mereka. Saya ajak mereka ngobrol santai, lalu saya bantu mereka secara pribadi untuk memahami materi pelajaran yang sulit. Saya pastikan mereka mengerti konsep dasarnya dulu, baru beranjak ke materi yang lebih rumit. Untuk masalah gangguan digital, saya tidak suruh mereka membuang HP-nya. Tidak akan berhasil. Saya malah ajak mereka pakai HP-nya untuk hal yang positif. Saya rekomendasikan aplikasi belajar yang seru dan mirip game, jadi mereka bisa belajar sambil bersenang-senang. Tentu saja, strategi saya tidak langsung berhasil 100%. Setelah diterapkan, saya terus mengevaluasi. Apakah motivasi mereka sudah naik? Jika belum, saya tinggal ubah strateginya. Ini adalah proses yang terus berulang, sampai saya menemukan solusi terbaik untuk setiap nakama teman saya. Akhirnya saya sadar, masalah motivasi bukan lagi monster yang menakutkan, tapi sebuah tantangan yang bisa saya pecahkan dengan cara yang sistematis. Dengan berpikir komputasional, saya tidak hanya mengajar, tapi juga membantu murid-murid saya menemukan semangat dan kekuatan mereka sendiri.